Di dunia ini, orang kaya bisa membeli profesi terkuat, murid bela diri, prajurit, algojo, dan orang miskin hanya bisa membeli pekerjaan terlemah. Pemabuk, pengemis, pelayan. Tokoh utama kita adalah salah satu orang miskin itu. Adik perempuannya bekerja di rumah orang kaya, untuk mengumpulkan bahan pergantian pekerjaan termurah untuknya. Dia sering dilecehkan tetapi bertahan dan tidak mengundurkan diri. Sedangkan kakak laki-lakinya menderita gagal ginjal dan masih bekerja keras. Dia akan mati jika biaya operasi tidak terkumpul dalam 2 bulan. Di planet hantu, tokoh utama kita melihat arlojinya dan bergumam. Katanya setelah menggunakan bahan pergantian pekerjaan, kita hanya perlu bertahan hidup selama 5 menit di planet hantu, untuk secara otomatis menyelesaikan pergantian pekerjaan. Tapi itu dalam keadaan normal. Sekarang kita bertemu dengan monster berwajah manusia. Kurasa kita bahkan tidak akan bertahan 1 menit. Penjelajah lain terbunuh. Sekarang hanya tersisa tokoh utama kita. Tapi di depannya ada tebing. Di belakangnya ada monster. Dia tidak punya jalan keluar. Monster berwajah manusia itu segera menemukan posisinya. Ia mengangkat tombaknya dan akan menghabisinya. Tokoh utama kita menggertakkan giginya. Apakah aku datang ke planet hantu dengan mengorbankan segalanya? Hanya untuk mati, kakak dan adikku masih menungguku pulang. Tapi sekarang aku tidak hanya gagal berganti pekerjaan, tapi juga menyia-nyiakan semua tabungan keluargaku. Saat itu, monster berwajah manusia telah melemparkan tombaknya. Daripada menunggu kematian, lebih baik bertaruh demi keluargaku. Bertaruh untuk satu-satunya kesempatan untuk hidup. Dia berlari menuju tebing. Tiba-tiba dia merasakan sesuatu terbang di belakangnya. Dia mengelak dari serangan fatal dengan gerakan menyamping. Tapi dia juga jatuh dari tebing. Tepat saat dia dan monster itu bertatapan. Asteris tet asteris. Karena tindakan Anda sangat cocok dengan seorang penjudi. Selamat. Anda telah memicu probabilitas 1% untuk mendapatkan pekerjaan tersembunyi. Pekerjaan tersembunyi. Anda telah berhasil berganti pekerjaan. Pekerjaan tersembunyi. Selamat menjadi penjudi. Pekerjaan tersembunyi yang terhormat. Penjudi. Dasar tebing. Tokoh utama kita perlahan membuka matanya. Apa yang terjadi? Aku tidak mati. Semua luka yang kuderita sebelumnya juga sembuh. Tiba-tiba, cahaya biru muncul di udara. Kemudian seorang wanita keluar dari cahaya. Karena Anda berhasil berganti pekerjaan tepat waktu. Atribut dasar Anda telah disegarkan. Setara dengan hidup kembali dengan HP penuh. Tokoh utama kita terkejut. Apakah kau Ai yang ada bersama planet hantu? Kemudian Ai tersebut menjelaskan bakat pekerjaan tokoh utama kita. Penggandaan, hadiah atau hukuman sistem yang Anda terima, akan dipicu dengan efek ganda. Dan ada 1% kemungkinan memicu efek penggandaan super. Saat penggandaan super dipicu, hadiah atau hukuman akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Karena Anda mendapatkan bakat penggandaan saat mendapatkan penggandaan. Penggandaan memicu bakat penggandaan. Oleh karena itu, bakat pekerjaan Anda juga berlipat ganda menjadi 2. Bakat kedua yang Anda peroleh adalah serangan kritis super. Kerusakan kritis Anda dimodifikasi menjadi 200 kali lipat. Tingkat kritis awal ditetapkan sebesar 0,1%. Lihat lagi panel atribut karakter utama. Setelah berganti profesi, total atribut orang biasa sekitar 20 poin. Kekuatan mental, 12. Tapi atributnya mencapai 36 poin. Bakat, ini karena poin atribut hadiah juga berlipat ganda. Super sekali. Memikirkan hal ini, karakter utama menjadi bersemangat. Orang normal naik 1 level menambahkan 10 poin atribut. Sedangkan dia berlipat ganda, menambahkan 20. Bukankah itu berarti, dia naik 1 level setara dengan 2 level orang lain? Dan juga bakat serangan kritis super. Selama dia meningkatkan tingkat kritisnya, bukankah kerusakan yang dipicu oleh serangan kritis akan sangat mengerikan? Karakter utama mengepalkan kedua tinjunya. Bagus sekali, dengan begini aku bisa cepat mendapatkan biaya pengobatan untuk kakakku. Saat itu sebuah jendela muncul. Sistem memintanya dalam 7 hari, untuk mencapai kota suci dan menyelesaikan tugas pemula. Berhasil berganti profesi hanyalah langkah pertama. Untuk menjadi seorang profesional sejati, ia harus menyelesaikan tugas pemula. Dan kemunculan para profesional, bermula dari kedatangan planet hantu. Sebuah planet yang ribuan kali lebih besar dari bumi tiba-tiba muncul. Manusia tidak bermutasi, tetapi hewan dan tumbuhan terpengaruh. Dan mereka berubah menjadi monster mengerikan yang disebut Dewa Binatang. Mereka menghancurkan umat manusia dengan sewenang-wenang. Dan senjata manusia tidak dapat melawan mereka. Dalam keputusasaan, manusia menemukan bahwa di bumi, muncul banyak gerbang cahaya ajaib. Dan ketika manusia memasukinya, mereka akan dikirim dalam bentuk data ke planet hantu yang ribuan kali lebih besar dari bumi. Setelah tiba di planet hantu, manusia menemukan bahwa planet hantu tampaknya merupakan dunia digital yang sangat nyata. Di sini, manusia dapat berganti profesi menjadi berbagai macam pekerjaan. Setelah berhasil berganti profesi, mereka akan mendapatkan bakat dan nilai atribut yang kuat. Bahkan setelah mencapai level tertentu, mereka dapat membawa kekuatan super realistis ini kembali ke bumi untuk digunakan. Saat itu, manusia akan menjadi sama kuatnya dengan Dewa Binatang. Karakter utama mengambil jarahan yang dijatuhkan monster itu, lalu berangkat menuju kota suci.
Dia harus berhati-hati melewati hutan lebat yang penuh monster. Tiba-tiba, terdengar jeritan dari hutan di depan. Karakter utama bergegas ke sana, bersembunyi di balik pohon untuk mengamati. Terlihat seorang pria sedang diserang oleh beberapa ular berbisa. Dia mengayunkan tinjunya sambil berteriak, dan suaranya agak familiar, hanya saja gaya serangnya agak feminin. Orang ini adalah sahabat karakter utama, Yuan Zhu. Karakter utama bergegas keluar, melemparkan tombaknya, langsung membunuh seekor ular berbisa. Lalu dia berlari ke arah tombaknya, berniat mengambil kembali jarahannya. Dua ular menggigitnya. Yuan Zhu berteriak, "Hati-hati, ular-ular ini sangat cepat." Karakter utama berguling dan menghindari serangan kedua ular. Adegan ini membuat Yuan Zhu terkejut. Dia menghindarinya, sepertinya atributku 2 kali lipat, lebih cepat dari ular darat level 1 ini. Jadi, kilatan pisau muncul, dan 2 ular itu dipotongnya. Protagonis mendapatkan 3 poin pengalaman. Tiba-tiba, Yuan Zhu memeluknya. Setelah tenang, protagonis menanyakan pekerjaan Yuan Zhu. Yuan Zhu memamerkan ototnya. "Pekerjaanku adalah murid bela diri." Murid bela diri adalah salah satu dari 5 pekerjaan teratas di negara cahaya suci. Tapi bahan untuk pergantian pekerjaan sangat mahal. Dia bertanya pada Zhu, "Jangan bilang kau meminjam GLD?" Zhu berkata dia akan memberitahunya nanti. Kemudian, protagonis mengambil barang rampasan di tanah. Di planet hantu, banyak barang yang didapatkan bisa ditukar dengan uang. Protagonis ingin menghasilkan uang di planet hantu untuk keluarganya. Barang yang dikumpulkan akan disimpan dalam bentuk kartu, untuk memudahkan pemain bertransaksi. Saat mereka berdua hendak pergi, sepasang kaki ramping muncul dari semak-semak. Gerakan itu mengejutkan mereka berdua. Seorang gadis keluar dari hutan. "Itu, halo, namaku Sun Wan Nuan. Sulit bagiku untuk melewati uji coba ini sendirian. Bisakah aku bergabung dengan kalian?" "Oh, penjelajah lain, di planet hantu. Bukan hanya monster yang berbahaya, tapi juga orang asing." Protagonis menolak permintaannya untuk bergabung. Tapi gadis itu mendekat, dan mengatakan pekerjaannya adalah seorang dokter. Dia tidak hanya bisa menyembuhkan, tapi juga bisa mengekstrak racun dari ular berbisa, dan mengoleskannya ke senjata untuk meningkatkan kerusakan. Dia hanya memohon agar protagonis tidak meninggalkannya. Protagonis pun berpikir, seorang dokter memang akan sangat membantu, dan mereka mungkin akan terluka selama uji coba. Akhirnya, dia setuju untuk bergabung dengan Sun Wan Nuan. Sementara itu, di kota Jiangzhong, negara cahaya suci, bumi, di pangkalan gerbang planet hantu nomor 18, di pusat penelitian data, seorang pria sedang melihat data di layar komputer. Jam tangan ini sangat bagus. Dapat menemukan lokasi penjelajah di planet hantu dengan tepat. Juga dapat mendeteksi berbagai data planet hantu. Dan semakin tinggi level jam tangan, semakin banyak fungsinya. Saat itu, seorang instruktur berseragam masuk. "Profesor Lee, bagaimana kondisi para pendatang baru? Bagaimana dengan adikku?" Berdasarkan lokasi jam tangan, banyak pendatang baru yang telah tereliminasi. "Adikmu, Sun Wan Nuan, sepertinya bergabung dengan 2 orang. Su Lanlan terkejut. Apakah dia penakut dan mencari tim? Sudah kukatakan berulang kali, pendatang baru dilarang membentuk tim. Karena dalam uji coba pendatang baru, semakin banyak orang, semakin tinggi kemungkinan menarik monster." 3 menit kemudian, wajah Su Lanlan dan Profesor Lee tampak serius. Pemantauan menunjukkan, 2 monster berwajah manusia benar-benar muncul di dekat Sun Wan Nuan. Su Lanlan sangat cemas. 1 monster berwajah manusia saja bisa membunuh pemula. Menghadapi 2, Nuan Nuan hampir tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup. Kematian di planet hantu hanya setara dengan karakter kita yang mati dalam game. Tetapi pengalaman kematian yang sangat nyata itu akan berdampak serius pada jiwa seseorang. Yang parah bahkan bisa mengalami gangguan jiwa dan menjadi gila. Memikirkan hal ini, Su Lanlan hendak pergi ke pintu keluar untuk menjemput adiknya, agar bisa segera memberikan konseling psikologis padanya. Tapi baru saja pergi, dia dipanggil kembali oleh Profesor Lee. "Tunggu, mereka tidak mati, dan kedua monster berwajah manusia itu telah dibunuh oleh mereka." Berita ini langsung mengejutkan semua orang di laboratorium penelitian. Kembali ke 3 menit sebelumnya, kedua monster berwajah manusia itu menyerang setelah menemukan ketiga protagonis. Ketiganya berusaha melarikan diri, tetapi kecepatan keduanya terlalu lambat. Saat mereka hampir diserang monster, protagonis pria berhenti mendadak. "Kalian pergi dulu, aku akan menahan mereka." Zuzi menatap protagonis pria dengan mata berkaca-kaca. Protagonis pria menggenggam tombaknya dan berteriak, "Pergi, aku akan tetap di sini. Kalau tidak, kita bertiga akan mati." Setelah mengatakan itu, dia melompat tinggi, dan menusuk dada monster berwajah manusia dengan tombaknya. Monster berwajah manusia itu langsung berteriak kesakitan. Protagonis pria merasa senang. Tapi detik berikutnya, sebuah tangan raksasa menghantamnya. Dia langsung terlempar dan menabrak batu. Monster berwajah manusia itu masih bisa melawan. Protagonis pria batuk darah. "Tidak bisa, HP monster berwajah manusia itu sepertinya sangat tinggi. Aku tidak bisa membunuhnya dengan 1 serangan." Dan saat itu monster berwajah manusia itu sudah menerjangnya. "Sial, apakah aku akan terbunuh? Uji coba pemulaku akan berakhir."
Sun Wanwan menutup mulutnya dan memohon. Zuzi, Kai dalam bahaya, ayo kita kembali dan menyelamatkannya. Namun, Zuzi berdiri di tempat dan tidak berani bergerak. Sementara itu, di area perumahan Jiangcheng di bumi, Ibu Zuzi sedang menjamu tamu. Terima kasih telah memberi Zuzi bahan-bahan pergantian kelas yang berharga itu. Saya tidak tahu mengapa Anda menyukai Zuzi, meskipun dia terlihat tinggi dan besar. Sebenarnya dia sangat penakut. Jika dia bertemu monster di planet hantu, dia pasti tidak berani bertarung. Pria berbaju hitam itu menerima teh dan berkata, "Ya, Ibu Yuan Zhu, anakmu memang lebih penakut daripada orang lain saat menghadapi bahaya. Tapi aku menemukan anak ini, meskipun sangat ketakutan, saat melihat seseorang membutuhkan bantuan, dia tidak akan pernah mundur." Yuan Zhu meraung keras, menghantam dua monster berwajah manusia dengan satu pukulan. Meskipun seluruh tubuhnya gemetar karena takut, dia tetap berkata, "Kai, apa kau melindungiku dan menganggapku orang luar karena aku penakut? Kita saudara harus bersama." Sang protagonis menatap Zhu dengan tak percaya. "Jika harus mati, kita mati bersama." Saat itu, Zhu akhirnya melepaskan kekuatan terpendam di dalam dirinya. Dia menghantam monster berwajah manusia hingga jatuh ke tanah. Meskipun serangannya lemah, ia memiliki kendali yang sangat kuat. Inikah prajurit bela diri? Saat ia berpikir, cahaya penyembuhan muncul di tubuh sang protagonis. Sun Wanwan sedang menyembuhkannya. "Kenapa kau kembali? Kau bukan petarung. Pergi!" Sun Wanwan berteriak sambil menangis. "Tidak, aku tidak akan pergi." Seorang dokter saat bertemu pasien yang terluka. Meskipun takut, tidak boleh pergi. Ayahku dulu gugur saat melawan gelombang monster. Karena tidak ada dukungan medis. Sekarang rekan timku membutuhkan dukungan. Bagaimana aku bisa meninggalkan kalian? Mungkin karena pengaruh emosi, efek penyembuhannya meningkat pesat. Luka sang protagonis seketika sembuh. Dia tersenyum. "Baiklah, aku mengerti. Jika kalian semua tidak takut mati, mari kita bertahan hidup bersama." Saat ini, Zhu masih berjuang melawan monster berwajah manusia. Masalahnya sekarang, meskipun mereka bertiga bergabung, serangan mereka tidak cukup untuk membunuh monster itu. Harus ada cara. Tiba-tiba, sang protagonis teringat sesuatu. Dia ingat Sun Wanwan pernah berkata bahwa dia bisa mengekstrak racun ular untuk meningkatkan serangan. Sang protagonis segera mengeluarkan bangkai ular. Nuan, kau bilang kau bisa mengekstrak racunnya, kan? Ini, bisakah kau mengekstrak racunnya?" Sambil menyembuhkan Zhu, Sun Wanwan mencobanya. Dan ternyata bisa, hanya saja sedikit kerepotan. Pekerjaan Zuzi adalah martial artist. Dia bisa berperan sebagai tank untuk menahan serangan monster berwajah manusia. Sedangkan aku telah mengoleskan racun ke senjataku untuk meningkatkan daya serang. Sehingga bisa menghasilkan damage yang lebih baik. Ditambah lagi dengan Sun Wanwan sebagai healer. Kita telah membentuk kombinasi tank, healer, dan DPS yang sempurna. Dengan kombinasi sempurna ini, kita seharusnya punya peluang untuk bertarung. Memikirkan hal itu, sang protagonis pun maju. "Zuzi, tahan satu monster berwajah manusia untukku." "Tidak masalah, serahkan padaku." Zuzi mendaratkan sebuah uppercut ke dagu monster berwajah manusia. Monster berwajah manusia itu terkena stun. Sang protagonis melompat ke atas kepala monster itu, dan menusuknya dengan tombaknya. Suara ledakan menggema di hutan. Monster berwajah manusia level 2 telah dikalahkan. EXP saat ini, 5%. Sang protagonis tersenyum. Zuzi melongo. Nuan menangis bahagia. Berhasil. Saat ini, satu monster berwajah manusia sudah terkapar di tanah. Kerja sama tim memang efektif. Tinggal satu lagi. Berikutnya, Zuzi maju untuk memancing monster. Nuan menyembuhkan dan meracuni senjata dari belakang. Sang protagonis mencari kesempatan untuk melancarkan serangan mematikan. Sulanlan menatap layar dengan tak percaya. 3 pemula membunuh 2 monster berwajah manusia. Bagaimana mereka melakukannya? Dr. Liu menganalisis. Memang, data jam tangan menunjukkan Nuan saat ini tidak memiliki kemampuan membunuh. Martial artist level 1 di timnya juga memiliki damage yang sangat lemah. Jadi, pembunuhnya kemungkinan besar adalah orang di tim yang bernama Jiang Kai. Tapi anehnya, pekerjaan tidak ditemukan. Bagaimana mungkin? Layar kembali ke permainan. 2 monster berwajah manusia telah berubah menjadi kartu dan diambil oleh sang protagonis. Ketiganya terduduk lemas di tanah. Namun, ekspresi mereka dipenuhi rasa bangga dan bahagia. Nuan berkata dengan semangat. "Sekarang kita punya kekuatan untuk melawan monster berwajah manusia. Kita pasti bisa mencapai akhir uji coba dengan aman, kan?" Sang protagonis berkata agar mereka tidak terburu-buru. Masih banyak waktu untuk pergi ke kota Sengyao. Keduanya memandang sang protagonis dengan bingung. "Kalau tidak ke kota Sengyao, kita mau kemana?" Sang protagonis menyarankan. "Militer punya papan peringkat poin. Jika kita bisa masuk 3 besar, kita akan mendapat hadiah peralatan." Katanya peralatan hadiahnya sangat bagus. Karena kita sudah punya kekuatan untuk membunuh monster. Kenapa kita tidak membunuh lebih banyak monster untuk mendapatkan poin dan mendapatkan hadiah dari militer? Keduanya membelalakkan mata. "Kai, apakah kau sangat kekurangan uang?"
Beberapa jam kemudian, Zuzi ditinggalkan di hutan untuk memancing ular darat. Kai, kau menyuruhku memancing begitu banyak ular. Bukankah aku akan langsung mati? Sang protagonis menenangkannya. Zuzi, berani sedikit. Kau kan seorang martial artist. Keunggulanmu adalah bisa bertarung dan tahan pukul. Lagi pula, ada nuan-nuan yang siap menyembuhkanmu kapan saja. Tenang saja. Setelah berkata demikian, 3 ular darat terbang menuju Zuzi. Sang protagonis memanfaatkan kesempatan untuk menyerang dan membunuh. Kurang dari 2 detik, 3 ular darat berubah menjadi material dan EXP. Karena aturan di planet hantu adalah hanya pembunuh yang bisa mendapatkan EXP monster. Maka tim memutuskan untuk membiarkan sang protagonis memonopoli EXP, agar naik level lebih dulu. Setelah Jiang Kai membunuh semua ular darat di tanah, akhirnya dia naik ke level 2, dan seperti biasa, dia memicu efek penggandaan, dan menerima atribut ganda, kekuatan spiritual. 18. Total semua atributnya mencapai 56 poin. Perlu diketahui, total atribut orang biasa di level 1 hanya belasan poin. Ambil contoh penyembuh kita, Sun Wan Nuan. Total atributnya di level 1 hanya 12 poin. Ambil contoh Zuzi, martial artist yang berada di peringkat 5 besar. Total atributnya di level 1 hanya 26 poin. Sedangkan sang protagonis baru level 2. Semakin tinggi levelnya nanti, semakin besar perbedaan atributnya dengan orang lain. Setelah naik ke level 2, AI Planet Hantu datang sesuai janji. Pemain telah mencapai level 2, dan akan mendapatkan 1 skill. Namun, karena bakat penggandaan penjudi diaktifkan, Anda akan mendapatkan 2 skill. Konsumsi kekuatan spiritual meningkat 100%. Skill 2. Fokus mata hantu. Jangkauan penglihatan dan kemampuan pelacakan pandangan meningkat 50%. Konsumsi kekuatan spiritual meningkat 100% saat digunakan. Keduanya adalah skill jarak jauh. Sepertinya peran penjudi adalah penyerang jarak jauh. Dia merasa cukup cocok untuk menjadi orang ke-6. Setelah merenung, sang protagonis berkata kepada 2 orang di belakangnya, "Aku jadi lebih kuat. Aku akan membawa kalian untuk memburu monster dengan EXP yang lebih tinggi." Cepat peluk pahaku erat-erat. Nuan-nuan sudah menjadi penggemar berat sang protagonis. Terima kasih, Kak. Zuzi menunjukkan ekspresi jijik. Cih, anak ini pamer lagi. 2 hari kemudian, di laboratorium data, Profesor Li berkata dengan kagum. Instruktur Su, tak disangka setelah 2 hari, adikmu masih hidup. Su Lanlan tersenyum. Pemula bisa bertahan hidup dalam tim. Sepertinya Jiang Kai itu memang punya kemampuan. Pada saat itu, seorang staf bergegas masuk dengan panik. Perhatian bagi yang bertugas di zona pemula. Uji coba pemula akan segera dalam bahaya. Waspada. Semua orang terkejut. Saat itu, seorang pria tua berjalan keluar. Dia adalah komandan tertinggi distrik Jiangcheng. Wei Ying berkata, atasan mendeteksi adanya penyusup dari negara L yang menyerang area pemula negara Hua. Dan parahnya, ini adalah invasi besar-besaran yang jarang terjadi. Semua, bersiaplah. Su Lanlan langsung tegang. Tuan Wei, apa yang Anda katakan itu benar? Kalau tidak benar, aku tidak akan ke sini. Pupil Su Lanlan mengecil. Para penyusup itu adalah penyelundup, profesi khusus negara L yang membantai pemain baru negara lain. Dan menghambat perkembangan negara lain. Karena uji coba pemula di planet hantu, pemain pro tidak bisa membantu pemain baru. Hanya pemain baru itu sendiri yang bisa melewatinya. Tapi profesi, penyelundup, negara L berbeda. Mereka dapat menyusup ke area pemula negara lain. Dengan memanfaatkan karakteristik profesi mereka. Dan negara lain tidak bisa melawannya. Para penyelundup, ini sangat kejam. Mereka secara khusus membantai pemain baru negara lain. Memberikan pengalaman kematian yang mengerikan. Tujuannya adalah membuat pemain baru yang disiksa takut masuk ke planet hantu. Sehingga secara drastis mengurangi jumlah pemain baru negara lain. Memikirkan hal ini, wajah Su Lanlan menjadi sangat pucat. Adiknya sangat sensitif. Jika bertemu dengan para bajingan itu, tak terbayangkan. Namun, mereka tidak tahu. Di antara para pemain baru negara Hua kali ini, ada seorang theater yang gila. Siapa yang akan dibantai? Belum tentu. Saat ini, ketiga orang yang tidak tahu apa-apa itu, masih berburu di hutan. Protagonis tiba-tiba melihat ke suatu arah. Matanya memancarkan cahaya hijau. Lalu dia mengangkat tusuk sate besi di tangannya, dan melemparkannya ke arah itu. Rekan satu timnya tidak mengerti apa yang dilakukan protagonis. Setelah terdengar suara, protagonis segera bergegas ke arah itu. Ternyata 5 juta kilometer jauhnya, seekor babi hutan liar terbunuh oleh tusuk sate besi protagonis. Penjelajah Jiang Kai membunuh satu babi hutan berduri level 2. EXP saat ini, 199/200. Hanya sedikit lagi untuk naik ke level 3. Rekan satu timnya terkejut. Bisa membunuh babi dari jarak sejauh itu? Serius? Protagonis mencabut tusuk sate besi dari tubuh babi hutan. Apakah Anda ingin mengumpulkan material? Muncul di jendela notifikasi. Dia mengklik ya, lalu dia menjelaskan kepada rekan satu timnya. Aku bisa memenggal kepala babi dari jarak jauh. Karena 2 skill profesi baruku. Pertama,
Aku mengaktifkan mata hantu fokus, meningkatkan jangkauan pandang dan kemampuan pelacakanku untuk mengunci posisi babi hutan. Lalu aku menggunakan tangan hantu lempar kartu. Saat melempar benda, ada efek tembus 20%. Setelah mengumpulkan material dari babi hutan, sang protagonis bersiap untuk berburu monster lain bersama dua rekan timnya. Saat melewati sungai, terdengar suara aneh dari dalam sungai. Tiba-tiba, beberapa semburan air muncul. Lalu, beberapa sosok muncul di tepi sungai. Sang protagonis terkejut. Dari sungai, kami imigran gelap. Wajar kan muncul dari sungai? Setelah berkata demikian, mereka mendekati sang protagonis. Tak lama kemudian, mereka bertiga telah dikepung. Saat itu juga, orang terakhir muncul dari air. Sang protagonis melihatnya. Orang itu tersenyum licik. Sekilas terlihat bahwa dia adalah bos penjahat. Gagak memang jago berakting, dan dia tertipu. Dia berkata, misi dari atasan kali ini hanya satu, yaitu membantai semua pemain baru dari negara naga. Sang penyembuh berseru kaget. Hai, aku tahu siapa mereka. Mereka sepertinya imigran gelap yang khusus membantai pemain baru. Keduanya langsung terkejut. Apa? Sang penyembuh telah menggunakan jam tangannya untuk mendeteksi level para imigran gelap. Level terendah mereka adalah level 3 ke atas. Bahkan ada yang level 5. Sang protagonis menggertakkan giginya. Banyak orang sudah cukup buruk. Tapi ada juga yang level 5. Mereka tak tahu malu. Atributku paling banter hanya bisa melawan penjelajah level 4. Untuk melawan level 5. Kecuali aku bisa kabur. Zuzi, Nuan, kalian berdua satu tim. Kita pisah dan lari untuk sementara. Setelah berkata demikian, Zuzi dan Nuan segera melarikan diri ke arah lain. Saat itu, Gagak tertawa puas. Aduh, tak disangka orang negara naga sepenakut ini. Saat bahaya datang, mereka bubar jalan. Kalian berdua, bunuh yang lari sendirian itu. Yang dua ini, kita siksa perlahan. Sang protagonis berlari kencang di hutan. Dua imigran gelap mengejarnya dari belakang. Aduh. Anak ini larinya lumayan cepat juga. Tunggu sampai aku menangkapnya. Akan kuberi dia ucapan selamat malam. Namun, sedetik kemudian, sang protagonis menghilang. Kedua imigran gelap itu segera berhenti. Bagus. Bermain seperti ini. Ya, jangan sampai aku menemukanmu. Begitu dia selesai bicara, sebatang tusuk sate besi melesat ke arahnya. Si percaya diri bersiap menangkis dengan pisaunya. Haha, serangan pemain baru, bisa kutangkis dengan mudah. Suara pisau patah, ledakan, krak, pohon tumbang. Bagaimana mungkin? Apa karena dia terlalu percaya diri? Hah, mati dalam satu serangan. Jadi ini penyusupnya, sepertinya, tidak terlalu kuat juga. Celang, 3 tombak babi hutan pendek. Penyusup itu buru-buru membuka jam tangannya untuk memeriksa informasi protagonis. Tidak tahu kalau tidak dilihat. Kau bukan pemula, kan? Atribut total level 3-ku hanya 45 poin. Kenapa kau punya 60 poin? Apa ini masuk akal? Swos. 3 tombak terbang. Maaf, aku curang. Tidak pernah masuk akal. Jatuh tersungkur. Sepertinya strategi pecah belahku cukup efektif. Sekarang aku sedikit lagi mencapai level 3. Berdasarkan aturan Ghost Star, jika aku membunuh penjelajah, aku bisa. Anda berhasil membunuh penjelajah, dapat mengambil jam tangan yang terbunuh, dan dapat memilih apakah akan menjarah pengalaman yang terbunuh sebelum mayatnya menghilang. Saat ini Anda telah membunuh 2 orang. 100 pengalaman dapat dijarah dari masing-masing orang. Berapa banyak yang Anda jarah? Lawan akan kehilangan 2 kali lipat pengalaman. Protagonis bersemangat. Tidak disangka pengalaman membunuh penjelajah jauh lebih banyak daripada monster liar. Jarah 100 pengalaman dari masing-masing mereka. Baik, Anda telah menerima 200 pengalaman. Selamat, Anda telah naik ke level 3. Tunggu saja, kakak Gagak, naik level. Setelah menyerap pengalaman dari 2 penyusup, Jiang Kai akhirnya mencapai level 3. Kelincahan, 24 kerusakan kritis, 20.000%. Atribut total penyusup level 5 mungkin hanya sekitar 60 poin. Sekarang dia akhirnya memiliki kekuatan untuk kembali dan menyelamatkan rekan satu timnya. Sementara itu, Zuzi dan Nuan telah dipukuli habis-habisan. Nuan masih berusaha keras untuk menyembuhkan Zuzi. Para penyusup yang menonton tidak hanya tidak menghentikan, tetapi juga mendesak mereka untuk cepat sembuh. Setelah sembuh, mereka akan disiksa lagi. Dengan air mata berlinang, Nuan bertanya pada Zuzi, akankah Jiang Kai kembali? Zuzi menatap dengan tegas. Dia pasti akan kembali, meskipun Kai biasanya selalu melarikan diri saat mengejar perempuan. Tetapi jika teman atau keluarga dalam bahaya, tidak peduli seberapa putus asanya situasinya, dia pasti akan muncul. Setelah kata-kata itu diucapkan, Jiang Kai menembakkan senjata tersembunyinya. Penyusup yang hendak menyiksa Zuzi dan Nuan kepalanya tertusuk. Nuan langsung mengenali senjata tersembunyi Jiang Kai. Zuzi berkata dengan semangat. Aku tahu itu, dia akan kembali. Satu persatu rekan satu timnya terbunuh.
Gagak melihat sekeliling, tapi dia tidak bisa menemukan siapa yang menyerang. Dia panik. Dia curiga apakah ada kelas baru yang bisa masuk ke zona pemula di negara naga. Kalau tidak, bagaimana mungkin penjelajah level 3 bisa terbunuh dalam satu serangan? Memikirkan hal itu, dia langsung kabur. Para penyusup mengandalkan level mereka untuk menindas para pemula. Tapi dalam pertarungan level yang sama, mereka pasti bukan tandingan kelas lain. Tapi bagaimana mungkin Jiang Kai melepaskannya? Kau telah menyiksa rekan satu timku, dan kau masih ingin kabur? Tinggalkan nyawamu. Tombak dilemparkan, menembus tubuh Gagak dari belakang. Dengan ini, tim penyusup musnah. Jiang Kai kemudian keluar. Nuan, bagaimana keadaan kalian? Nuan segera menghampiri Jiang Kai dan meminta bantuan. Jiang Kai, tolong lihat Suzy. Dia melindungiku, dan terluka parah. Aku tidak bisa menyembuhkannya. Suzy menatap Jiang Kai dan berkata, Kai, aku tahu kau akan kembali. Tapi kali ini, aku mungkin tidak bisa ikut dengan kalian. Saat Suzy mengucapkan kata-kata terakhirnya, dan mengira dia akan mati, Jiang Kai mengambil salah satu penyusup, dan membantingnya ke arahnya. Ternyata Jiang Kai sengaja menyisakan 6 penyusup, agar mereka berdua bisa menghabisi dan mendapatkan EXP untuk naik level. Naik level akan memulihkan HP sepenuhnya. Mereka berdua akhirnya mengerti, di planet hantu, membunuh penjelajah bisa memberi EXP untuk naik level. Jiang Kai tersenyum. Mereka menyiksa kalian tadi, kan? Sekarang kalian bisa membalas dendam pada para penyusup ini. Mereka berdua langsung bersemangat. Para penyusup gemetar ketakutan. Mereka merasa ketiganya lebih mirip penyusup daripada mereka sendiri. Saat ini, di Departemen Penyusup Negara L, semua orang yang baru saja keluar dari game menjadi gila. Rasa sakit akibat kematian membuat mereka trauma. Para petinggi negara L juga terkejut. Tidak mengerti mengapa penyusup mereka diperlakukan seperti ini. Mereka sempat curiga negara naga telah mengembangkan kelas untuk melawan penyusup. Sementara itu, di Pusat Penelitian Data Negara Naga, Dr. Liu menerima data dari jam tangan Nuan. Kakaknya, Sulanlan, segera menanyakan situasinya. Komandan dengan tenang minum teh. Dia yakin tidak ada pemula yang bisa lolos dari penyusup. Dr. Liu memberi mereka kejutan besar. Nuan tidak hanya selamat, tapi juga naik level. Komandan dan Sulanlan terkejut. Bagaimana mungkin, bertemu penyelundup saja sudah untung kalau tidak mati. Malah naik level. Masa iya penyelundupnya bantu mereka bunuh monster? Dr. Liu menyangkal. Farming. Kalau Nuan naik satu level, aku masih bisa percaya dia farming monster. Tapi datanya menunjukkan Nuan naik 2 level sekaligus. Ini cuma ada satu kemungkinan, yaitu Nuan dan timnya membunuh sekelompok penyelundup. Gelas jatuh ke lantai. Komandan hampir berlari secepat kilat. Cepat, tunjukkan data tim Nuan. Seiring tampilan di layar, data Nuan dan Suzy muncul. Hanya data Jiang Kai yang tetap tidak diketahui. Setelah memastikan, komandan berkata dengan gembira, benar-benar sudah level 3 semua. Kalau bukan karena membunuh penyelundup, mustahil bisa naik 2 level sekaligus dalam waktu singkat. Tapi Sulanlan menyadari ada yang janggal. Nuan kan profesi non-tempur. Damage petarung di awal juga tidak besar. Jangan-jangan penyelundupnya itu dilukai dulu sama Jiang Kai? Keterlaluan sekali kalau begitu. Komandan merasa, pasti itu ulah Jiang Kai. Tapi kenapa level profesinya tidak muncul? Dr. Liu akhirnya menemukan alasannya. Jiang Kai pakai jam tangan model lama, jam tangan generasi pertama. Karena server jam tangan generasi pertama sudah lama berhenti dipelihara, sulit untuk terhubung ke internet, makanya sulit melacak informasinya. Zaman sekarang, masih ada yang pakai barang antik begitu? Komandan malah merasa tertarik. Dia memberi perintah dengan serius. Cari semua data anak itu, Jiang Kai, di dunia nyata. Aku ingin tahu, dia orang seperti apa? Nuan juga naik ke level 3. Suzy mendapat skill profesi baru. Hentakan bumi, bisa melempar musuh di sekitarnya. Nuan mendapat hati sang penyembuh. Kemampuan penyembuhannya meningkat. Suzy mengira Jiang Kai masih level 2, dan menyombongkan diri di depannya. Sang protagonis langsung menunjukkan panel atribut level 4-nya. Membuat Suzy terkejut. Nuan langsung menatap Jiang Kai dengan kagum. Lalu bertanya apa rencana selanjutnya. Saat membunuh tim penyelundup kedua, Jiang Kai mendengar tim penyelundup pertama juga ada di dekat situ. Jadi dia memutuskan untuk membawa keduanya memburu tim penyelundup pertama.